Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Ramadhani dengan NIM 25210104056. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam dan mobilitas sosial. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan suatu proses yang dirancang secara sistematis, terarah, dan berlangsung secara berkelanjutan, dengan tujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, serta memiliki ilmu pengetahuan yang luas dengan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis. Proses pendidikan ini tidak hanya berfokus pada transfer atau penyampaian pengetahuan semata, tetapi juga mencakup pembinaan menyeluruh terhadap peserta didik agar mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan Islam berupaya membentuk keseimbangan antara aspek intelektual, spiritual, dan emosional, sehingga peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran religius yang kuat. Selain itu, pendidikan Islam juga menekankan pembentukan sikap, akhlak, dan kepribadian peserta didik agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Melalui proses ini, peserta didik diarahkan untuk memiliki karakter yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta peduli terhadap sesama dan lingkungan sosialnya. Dengan bekal tersebut, pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing individu agar mampu menjadi kehidupan sesuai dengan tuntunan agama, sekaligus tetap adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern yang terus berkembang, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun teknologi. Konsep mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang menunjukkan adanya perubahan posisi atau status sosial. Perubahan ini dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal merupakan perpindahan yang disertai dengan perubahan derajat sosial, baik ke arah yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Misalnya, ketika seseorang mengalami peningkatan kesejahteraan hidup, naik jabatan, atau sebaliknya mengalami penurunan kondisi ekonomi dan status sosialnya dalam masyarakat. Sementara itu, mobilitas horizontal adalah perpindahan yang terjadi tanpa mengubah status sosial seseorang, karena posisinya tetap setara dengan sebelumnya. Contohnya seperti perpindahan pekerjaan dengan jabatan yang sama atau pindah tempat tinggal karena tuntunan pekerjaan, pendidikan, maupun program tertentu seperti transmigrasi. Kedua bentuk mobilitas ini menunjukkan dinamika dalam kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang. Mobilitas sosial tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Faktor-faktor tersebut antara lain pendidikan yang dimiliki seseorang, kondisi ekonomi keluarga, kesempatan kerja yang tersedia, lingkungan sosial tempat individu berada, serta kebijakan pemerintah yang dapat mendukung atau justru menghambat terjadinya pergerakan sosial. Semua faktor ini saling berhubungan dan berperan dalam menemukan sejauh mana seseorang memiliki peluang untuk mengalami perubahan status sosial di dalam masyarakat. Oleh karena itu, mobilitas sosial menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sosial karena mencerminkan adanya perubahan dan dinamika dalam struktur masyarakat. Selain itu, mobilitas sosial juga memberikan kesempatan bagi individu untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui usaha pendidikan dan pemanfaatan peluang yang ada. Dengan adanya mobilitas sosial, masyarakat dapat berkembang secara lebih dinamis, terbuka, dan memberikan ruang bagi setiap individu untuk memperbaiki posisi sosialnya sesuai dengan kemampuan dan usaha yang dilakukan. Hubungan pendidikan Islam dengan mobilitas sosial. Hubungan antara pendidikan Islam dan mobilitas sosial menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membantu seseorang meningkatkan kedudukan atau status sosialnya di masyarakat.
Hal ini terjadi karena melalui proses pendidikan, seseorang memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, baik yang berkaitan dengan ajaran agama maupun yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam tidak hanya memberikan pemahaman keagamaan, tetapi juga membekali individu dengan wawasan dan keterampilan yang dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan bekal pengetahuan tersebut, seseorang menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan hidup dan memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik serta mengembangkan karir di masa depan. Hal ini secara tidak langsung dapat mendorong terjadinya peningkatan taraf hidup dan perubahan status sosial ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak hanya berfokus sebagai sarana pembentukan spiritual, tetapi juga sebagai salah satu faktor penting yang mendukung terjadinya mobilitas sosial dalam masyarakat. Melalui proses pembelajaran, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada penambahan pengetahuan keagamaan semata, tetapi juga berperan dalam membentuk keterampilan dasar, sikap, serta karakter yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses ini, peserta didik diarahkan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Pendidikan Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu pengetahuan, akhlak, dan keterampilan agar individu mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran yang diajarkan dalam pendidikan Islam menjadi modal penting bagi seseorang untuk berkembang di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut membentuk pribadi yang kuat, dapat dipercaya, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial yang terus berubah. Dengan demikian, pendidikan Islam memberikan bekal yang menyeluruh baik secara spiritual maupun praktis, sehingga individu memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memperbaiki kualitas hidupnya dan mencapai mobilitas sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat. Peran pendidikan Islam dalam meningkatkan mobilitas sosial. Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong terjadinya mobilitas sosial di masyarakat karena mampu mengembangkan kemampuan manusia secara menyeluruh dan seimbang. Pengembangan ini tidak hanya terbatas pada aspek pengetahuan saja, tetapi juga mencakup pembentukan sikap, akhlak, serta kemampuan sosial yang dibangun melalui proses tarbiyah, taklim, dan tadib secara berkesinambungan. Melalui ketiga proses tersebut, peserta didik diarahkan untuk tidak hanya memahami ilmu pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu mengamalkan dan menginternalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bagian dari kepribadian mereka. Selain itu, melalui pendidikan Islam, peserta didik juga dibimbing untuk memahami nilai-nilai kehidupan yang lebih luas yang dapat membantu mereka berkembang dan beradaptasi dalam berbagai situasi sosial yang terus berubah. Dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral yang kuat, individu memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidupnya serta mengalami perubahan status sosial ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak hanya berperan dalam aspek keagamaan, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung mobilitas sosial di tengah masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial melalui pendidikan Islam. Faktor yang memengaruhi mobilitas sosial melalui pendidikan Islam dapat berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri, yang dikenal sebagai faktor internal. Faktor ini mencakup berbagai aspek penting seperti motivasi untuk belajar, minat terhadap ilmu pengetahuan, bakat yang dimiliki, serta kemampuan berpikir seseorang dalam memahami materi pembelajaran yang diberikan. Setiap individu memiliki tingkat kemampuan, semangat, dan cara belajar yang berbeda-beda, sehingga hal tersebut sangat memengaruhi proses pendidikan yang dijalani. Semua aspek internal tersebut sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam menempuh pendidikan
Karena semakin tinggi motivasi dan minat belajar yang dimiliki, maka semakin besar pula peluang untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Selain itu, kemampuan berpikir yang baik juga membantu peserta didik dalam memahami materi dengan lebih mudah dan mendalam. Oleh karena itu, faktor internal menjadi salah satu penentu utama dalam keberhasilan pendidikan Islam yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap peningkatan mobilitas sosial seseorang di masyarakat. Hambatan pendidikan Islam dalam mendorong mobilitas sosial. Hambatan pendidikan Islam dalam meningkatkan mobilitas sosial dapat berasal dari dalam diri seseorang maupun dari faktor luar yang sama-sama membatasi peluang untuk naik status sosial. Dari sisi internal, hambatan terjadi ketika peserta didik kurang memiliki semangat belajar, tidak memiliki minat yang kuat terhadap proses pembelajaran, serta bakat dan kemampuannya belum berkembang secara optimal. Kondisi ini membuat proses belajar menjadi kurang efektif karena peserta didik tidak sepenuhnya terlibat aktif dalam kegiatan pendidikan yang berlangsung. Selain itu, hambatan tersebut juga semakin diperparah ketika kemampuan berpikir peserta didik belum sesuai dengan tuntunan materi pelajaran yang diberikan. Akibatnya, proses pemahaman terhadap materi menjadi terhambat, sehingga hal belajar yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik juga akan terhambat, yang pada akhirnya dapat memengaruhi peluang mereka untuk meningkatkan status sosial di masyarakat. Upaya untuk memperkuat peran pendidikan Islam dalam meningkatkan mobilitas sosial dapat dimulai dengan meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik sebagai faktor utama dalam keberhasilan proses pendidikan. Para guru perlu diberikan pelatihan secara berkelanjutan, pengembangan kemampuan profesional, serta akses terhadap sumber belajar yang modern dan relevan dengan perkembangan zaman agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Dengan adanya peningkatan kualitas tenaga pendidik, diharapkan proses pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi pelajaran secara teoritis, tetapi juga mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Selain itu, guru yang berkualitas juga diharapkan mampu berperan dalam membentuk karakter peserta didik, melatih keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan nyata, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sosial maupun dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wadah pembentukan manusia yang berakhlak, terampil, dan siap bersaing dalam masyarakat, sehingga dapat mendukung terjadinya mobilitas sosial yang lebih baik. Selain itu, pengembangan kurikulum juga merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum pendidikan Islam perlu disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, yaitu dengan mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, serta membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21. Keterampilan tersebut mencakup kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kerjasama, dan komunikasi yang baik, sehingga peserta didik tidak hanya unggul dalam aspek keagamaan, tetapi juga siap menghadapi tantangan kehidupan modern yang semakin kompleks. Di samping itu, pemerataan akses pendidikan juga harus menjadi perhatian utama melalui pengembangan fasilitas pendidikan yang lebih merata di berbagai daerah. Pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, serta pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali.
Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran juga sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas pendidikan, memudahkan akses terhadap informasi, serta membuat pengelolaan pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan teratur. Dengan berbagai upaya tersebut, pendidikan Islam diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.